Oke, selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara membuat full icon di dashboard. Seperti pada video sebelumnya saya sudah tampilkan di YouTube saya. Jadi begitu pentingnya icon ini sebenarnya kalau saya amati. Kalau kita sudah memiliki banyak device yang ada dalam home assistant kita, itu untuk melihat status setiap device itu kita akan sangat kesulitan ya. Kita akan scroll sana sini untuk melihat ya. Namun dengan adanya cluster icon ini, kita membuat setiap entity itu menjadi icon, kita akan lebih mudah mengontrol dan melihat device apa saja yang sedang bekerja atau tidak bekerja. Dan yang paling penting, terutama pada entitas-entitas yang menurut saya sangat krusial ya, seperti misalnya alarm ya, mode alarm apakah dia aktif atau tidak. Kemudian yang kedua, status pintu dan jendela itu sangat penting. Tentu kita butuh perhatian yang khusus pada item-item tersebut. Makanya perlu kita membuat sebuah manajemen icon yang terstruktur dan tentunya indah dilihat dan tetap tidak menghilangkan nilai fungsionalitas daripada penempatan icon-icon tersebut. Yang pertama kita butuhkan adalah kita membuat desain daripada dashboard kita itu agar ramah juga dari sisi tampilan pada saat kita mengakses di tablet atau handphone kita. Saya sudah temukan formulasi untuk itu, bagaimana cara membuat agar tampilannya lebih eye-catching di HP maupun di komputer. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai tutorialnya. Jangan lupa sebelum Anda lanjut video ini, jangan lupa support channel ini agar bisa berkembang dengan cara subscribe, komen, dan like. Oke, yang pertama kita lakukan tentu kita edit dashboard dulu ya. Kemudian kita tambahkan kartu. Kemudian pastikan kita memilih tumpukan yang berdasarkan horizontal ya, yang memanjang. Kita pilih ini. Kemudian kita pastikan pilih sembarang aja dulu ya. Misalnya saya masukkan ini ya. Kemudian kita tambah. Untuk lebih bagusnya minimum ya, kita berikan satu baris itu minimal 3 ya, 3 item atau 3 entitas yang kita berikan ya. Contoh ini kan sudah satu ya, kemudian kita tambah lagi, klik tambah, kemudian tambahkan satu. Gak apa-apa ditambah aja dulu, nanti diganti ya. Oke, setelah seperti ini kita bisa lihat bahwa kita sudah memiliki 3 entitas yang kita sudah miliki. Kemudian coba kita simpan ya, dan kita lihat. Yuk, kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini sudah ada ya. Kemudian kita kembali ngedit ya. Jadi kartu yang pertama kita letakkan nantinya itu yang paling pertama muncul di tampilan HP atau handphone Anda. Jadi yang pertama kita lakukan, kita edit dulu ya. Nah, kita mulai di kolom editor pertama. Kita lihat. Selanjutnya kita desain ini ya, karena biasanya kalau di tampilan paling atas itu selalu mengacu kepada area-area yang sensitif
artinya misalnya untuk alarm misalnya ya. Jadi yang mudah diakses itu alarm. Jadi kita menempatkan kolom pertama itu adalah device yang membutuhkan perhatian khusus ya. Seperti saya sampaikan tadi, perhatian khusus itu maksudnya itu sangat urgent ya. Urgent dalam artian itu butuh dimonitor secara baik. Jadi yang pertama alarm, kemudian yang kedua status pintu dan jendela, dan yang ketiga adalah status motion sensor. 3 hal ini menurut saya hal yang perlu kita tempatkan paling awal ya di tampilan dashboard kita untuk bisa memantau secara real time nantinya. Oke, saya sudah siapkan di sini contoh ya, karena kita menggunakan tipe button car ya. Kita copy ya. Saya sudah simpan. Jadi pastikan pada saat Anda mengetik ini, pastikan posisinya tidak tertukar ya. Karena jika banyak device yang Anda punya, Anda akan bingung sendiri nantinya ini sudah device apa ya, seperti itu. Kita ubah dulu ya. Ini size-nya semua kita luruskan ya. Kemudian ada triknya juga, nanti saya bisa sampaikan pada saat kita ingin mengedit ini ya, supaya tidak repot ya dalam penyajian data-datanya, seperti itu. Ini penting karena kalau kita tidak menggunakan itu jadi agak rempong jadinya. Nah, agar lebih mudah dalam pengeditan, kita tampilkan editor kode ya. Oke. Sini. Ini membuat error kayaknya nih. Oke. Kita sudah mendapatkan satu, kita berhasil merubah ya. Nah, ini adalah template yang saya sudah buat khusus untuk alarm ya. Kebetulan saya menggunakan add-on Alarmo ya untuk keamanan rumah saya. Jadi kita gunakan tipe button ya. Kita menggunakan custom button car ya. Kemudian size ini kita bisa rubah sesuai keinginan kita ya. Misalnya kita rubah 50, mau seperti apa ya, terserah. Kita ambil 30 saja. Kemudian kita harus tempatkan color icon. Nah, di sini juga yang penting nanti. Di sini kita bisa rubah antara icon dengan card ya. Ini penting sekali ya, saya ulangi. Anda bisa bermain di sini ya. Saya masukkan card ya. Jika card akan berbeda tampilannya ya. Perhatikan, dia akan memiliki background ya. Kemudian kita pilih actionnya toggle, artinya pada saat diklik ya, dia akan mengeksekusi. Apa yang dieksekusi adalah entity-nya apa itu ya. Kebetulan kalau alarm kita membutuhkan entity-nya dalam bentuk script ya, makanya kita butuh membuat script terlebih dahulu di home automation. Kemudian ya berikan nama saja di sini. Anda bisa rubah ini menjadi apa ya, terserah Anda di sini mode apa, terserah ya. Ini sisa Anda rubah, contoh saya rubah aja dulu ya. Keluar rumah misalnya. Oke. Kemudian state. Nah, state bagaimana kondisi daripada icon itu. Jika dalam kondisi off, maka warnanya kita berikan green ya. Nah, ini kan bisa dirubah juga warnanya, tergantung selera ya.
misalnya apa ya, yellow. Tapi saran saya, biasanya warna-warna yang dianggap sebagai secure dalam ini biasanya warna green ya. Kalau warnanya green berarti oke, ya. Walaupun itu bukan konsensus sebenarnya, tapi umumnya orang menggunakan biasanya kalau dalam kondisi aman itu adalah warnanya adalah hijau. Kalau misalnya something wrong, ada sesuatu, warnanya red. Nah, itu dulu harus kita sepakati dari awal. Jadi nanti warnanya kita juga sudah buat keputusan dari awal untuk icon yang kita buat ini, khususnya untuk device-device yang berbasis security tadi, kita berikan pada saat dia kondisinya off itu semua berwarna hijau. Hijau artinya no problem ya, no problem. Kemudian selanjutnya tipe ya, kita ikuti saja tipe button ya. Ini yang kedua, ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa jadikan sebagai template. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan template ini nantinya. Jadi yang saya ulangi, yang bisa dirubah size di sini Anda rubah ya. Misalnya 40. Kemudian ini juga bisa kita rubah, ini juga penting nanti antara icon dengan card ya. Kemudian yang bisa dirubah juga adalah car ya. Ini bisa rubah apa? Misalnya MD icon apa ya? Gender misalnya. Ya, tergantung selera. Namun tentu kan harus mengacu kepada icon ini mengacu kepada device apa yang akan kita pakai misalnya. Makanya kalau untuk security tadi ikonnya bahwa ini adalah mode keluar rumah, tentu kita minimal pilih car ya. Ini kita bisa lihat banyak pilihannya, panah atas bawah aja ya untuk mendapatkan pilihannya. Kalau udah ketemu ya udah enter aja. Kemudian ini juga yang perlu dirubah ya, entity ya. Entity ini kan setiap orang berbeda, silakan dirubah. Nanti saya perlihatkan untuk membuat. Jadi script ini kita buat dulu ya di bagian otomasi, dan kita pilih bagian script ya. Sebentar saya perlihatkan. Kemudian value artinya, maksudnya gini, jika entitas ini tidak terpicu atau dalam kondisi off, warnanya adalah green ya. Saya sudah katakan tadi green berarti safe ya. Itu kesepakatan awal dulu yang kita buat. Walaupun yang saya bilang tadi bukan konsensus, tapi umumnya ya akan lebih bagus kita pakai green dalam kondisi yang baik-baik saja, seperti itu. Kemudian yang kedua kita ingin membuat seperti ini ya. Jadi caranya ya kita copy aja ini, kita copy aja sampai sini, kemudian kita copy. Teknik caranya melakukan paste itu dihapus dulu ini ya, kita hapus. Kemudian pastikan posisi kursornya itu minimal sejajar dengan ini ya. Kemudian kita paste di situ. Itu akan mudah. Beda kalau misalnya saya ulang ini, Anda taruhnya di sini misalnya agak ke dalam ya. Pastenya di sini. Dia akan seperti ini. Jadi bagi yang pemula tentu bingung kenapa seperti ini ya. Nah, ini penting sekali ya. Ini tips yang saya bagikan ya. Jadi Anda bisa gunakan ini. Saya ulang. Jadi pastikan posisi ini sejajar ya. Sejajar dengan ini, baru Anda paste. Oke. Ini sudah kita sisa langsung merubah ya.
Nah, namanya juga bisa dirubah ya sesuai ini tadi, mode rumah ya, artinya kita lagi di rumah nih. Kemudian di atas tadi kita rubah mode keluar rumah. Oke. Atau kita pilih mode keluar ya, supaya mudah diamati. Oke. Kemudian icon kita ganti ya, karena di sini mode rumah, kita rubah menjadi home ya. Kita ketik home, akan otomatis muncul beberapa pilihan ya. Kalau misalnya Anda pakai yang lain, silakan panah bawah saja yang Anda ingin gunakan ya. Misalnya saya pakai ini ya. Kemudian kita pilih rubah scriptnya ya. Tentu tadi yang pertama ini adalah mode keluar, berarti kita mengaktifkan alarmnya ya. Kemudian mode home ini saya gunakan untuk menonaktifkan alarm ya. Jadi nanti ada script picu ya, picu alarm untuk mode keluar, sedangkan untuk mode rumah adalah off alarm. Kemudian kita gunakan juga value-nya off ya, dalam kondisi warnanya green. Green ya, artinya kondisi rumah lagi, kalau green itu bagus ya, kesepakatan warnanya sebenarnya yang biasa orang pakai. Jadi saya ulangi, yang bisa dirubah di sini adalah size ya, size kita pakai 30 tadi supaya seragam, di atas juga 30. Kemudian tipe icon atau card ya. Ini saya ingin supaya teman-teman lebih paham, ini lebih dalam lagi memahami cara mendesain custom button card ya. Ini kita juga bisa rubah menjadi card. Tampilannya kan seperti ini. Oke, kemudian setelah selesai kita simpan. Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kita lakukan ya. Jadi di tampilan editor kode tadi ini kita harus rubah ya, supaya nanti posisi posisi kolomnya itu tidak terpisah dari ininya. Anda pakai script ini ya, saya tambahkan di atas, jadi tipe horizontal stack ini saya rubah menjadi ya. Artinya apa, tipe grid ini kalau kita gunakan akan lebih bagus. Kemudian square-nya jangan di true ya, tapi false. Kenapa demikian? Karena kalau kita true, kalau kita tempatkan lagi nanti di sini kartu lainnya, maka ada jarak antara kartu yang di atas dengan di bawah, dan itu kan tentu kurang bagus ya, kurang bagus jadinya. Makanya kita pakai. Kemudian jumlah kolomnya, karena saya bilang tadi bahwa untuk bagusnya itu setiap per 3 device itu kita tempatkan maksimal 3 saja, supaya lebih bagus kelihatannya, nggak terlalu bertumpuk. Dengan model seperti ini, dengan adanya size demikian ini, tidak ada lagi car yang ada yang hurufnya kecil, ada yang naik hurufnya ke atas, karena tidak konsisten dalam memberikan settingan gitu. Jadi tampilannya juga akan kelihatannya kurang bagus dipandang mata seperti itu. Oke, ini sudah
masuk ke inti penjelasan ya untuk script ini ya, di konfigurasi kartu sisi ya. Oke, jika sudah, kita simpan ya. Sisa kita membuat script picu alarm, dan ini diganti nanti menjadi off alarm. Ya, jadi untuk ini mengaktifkan mode alarm, sedangkan ini menonaktifkan mode alarm. Kita bisa uji ya. Untuk mematikannya sisa klik. Oke, sekarang kita akan membuat script ya. Script picu alarm dengan script off alarm. Kita simpan dulu ini. Selanjutnya kita masuk di pengaturan, kemudian otomasi dan skenario, kemudian kita klik script. Di sini saya sudah buat ya. Jadi script pertama itu picu alarm ya. Jadi kita berikan nama saja di sini picu alarm, kemudian berikan icon seperti apa, serah sembarang saja ya. Kemudian mode tunggal, kemudian setelah kita pilih perangkat ya, tentu perangkat alarm itu alarmo ya. Kemudian aksi yang ingin dipilih tentu pada saat kita keluar. Kemudian masukkan kode untuk aktivasi alarm kita ya. Masukkan, kemudian kita simpan. Setelah itu kita simpan skripnya ya. Kemudian kita kembali membuat skrip untuk off alarm ya. Kita berikan nama, terserahlah ya. Saya berikan nama off alarm. Kemudian urutannya pilih aksi ya di sini, nonaktifkan alarmo, kemudian masukkan kode yang sudah kita buat pada saat setting alarmo ya. Setelah itu kita simpan. Oke, kemudian kita kembali ke dashboard yang kita sudah buat tadi ya. Kemudian kita edit kembali. Nah, kita sisa masukkan di sini di entity-nya ya. Jadi pastikan entity-nya seperti ini. Nanti kita tulis script titik ya. Kemudian apa? Ini untuk picu alarm ya. Nah, yang di bawah ini untuk custom button car-nya kita pakai script off alarm. Selanjutnya kita akan menambahkan satu item lagi ya, yaitu bell ya. Ini sesuai dengan konsep yang ada di rumah saya. Jadi saya katakan tadi, saya ulangi lagi bahwa kenapa kita ingin menampilkan kolom pertama itu adalah alarm, kemudian kolom kedua adalah status pintu dan jendela, dan yang ketiga adalah penempatan sensor-sensor. Ini penting karena itu adalah menjadi perhatian utama kita. Kalau lampu sih menurut saya tidak terlalu penting ditempatkan di bagian awal, karena itu berada dalam lokasi rumah kita sendiri. Yang penting itu adalah status pintu, status sensor-sensor yang ada di luar rumah, tentu terutama di luar rumah. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bell ya. Jadi kita akan membuat kartu bell. Pertama saya sudah siapkan kodenya ya. Jadi nanti saya tidak setengah mati lagi ngetik. Jadi saya pastikan ini harus sejajar ya. Oke. Di sini tipe custom tetap kita pakai 30 ya. Ini kita pakai car juga ini ya. Tipe car. Kemudian kita masukkan entity-nya ya, entity daripada
car ini nanti. Untuk tentu ya kita masukkan entity pagar ya. Kemudian kita berikan nama bel rumah. Nah, di sini agak berbeda tadi ya. State-nya itu ada value on ya. Artinya pada saat nilainya on atau terpicu, sensor ini terpicu, maka warnanya berubah menjadi warna merah. Kemudian kita pilih ikonnya adalah MDI bell ring ya. Kemudian kita tambahkan lagi animasi ya, dia blink. Nah, kita tambahkan ini blink, spasi 1S, spasi isi, spasi infinite. Semakin besar waktunya maka blinknya akan lebih lama ya. Semakin kecil dia semakin cepat dia ngeblink, seperti itu ya. Kemudian kita pilih operator defaultnya color black. Ini kalau dalam kondisi normal ya, artinya nggak ada terjadi apa-apa di sini. Kita anggap bahwa warnanya hitam ya. Bisa kita rubah jadi grey di sini, tidak ada masalah, tergantung selera karena ini kan bisa dirubah ya. Bisa dirubah posisinya di situ ya. Coba kita lihat ke atas. Cuma saya secara pribadi lebih senang yang hitam ya, lebih cakep aja kelihatan. Kemudian kalau misalnya kita hanya menggunakan icon, berarti ini kita rubah ya. Misalnya kita rubah. Namun saya katakan tadi, khusus untuk area-area penting itu biasanya saya pakai car ya, supaya lebih rame nanti kalau dia berkedip seperti itu. Oke. Setelah selesai semua, kita simpan. Oke, jadi kita sudah memiliki tiga kartu ya, yaitu pertama kartu untuk mode keluar khusus untuk alarmo ini ya, dengan mode rumah. Jadi mode keluar tadi untuk mengaktifkan alarm, jadi tidak perlu lagi memasukkan satu-satu ya. Kalau mau keluar, jadi kita sisa buka HP, pencet mode keluar, udah otomatis akan mengeksekusi semua perintah yang ada. Kemudian sebelum masuk rumah, klik mode rumah, otomatis akan off mode alarmnya gitu. Ini juga bisa ditambahkan nanti ya untuk mode tidur, tidak ada masalah, itu tergantung kita aja nanti di sini. Mode tidur, mode liburan, terserah, bisa kita tambahkan, nggak ada masalah, tidak ada batasan di sini. Oke, kita lanjut di tutorial selanjutnya, itu menambahkan lampu ya. Selanjutnya kita tambahkan kartu ya, kemudian kita tetap pilih apa ya tadi, tumpukan horizontal ya. Kita pilih lagi satu, kemudian kita langsung tambah lagi, kemudian klik tambah, kemudian klik tambah, nanti kita edit ya, kemudian kita simpan. Kita sudah memiliki 3. Kenapa saya cluster jadi 3 seperti ini? Tampilan nanti di HP akan lebih bagus juga kelihatannya ya. Kemudian kita edit. Kemudian kita langsung ke tampilan editor kode ya. Jangan lupa tadi ya, kita harus rubah ini ya. Kita harus rubah. Saya copy dulu ya. Bagian atas ini kita rubah. Jangan pakai horizontal stack ya. Kita pakai ini grid. Grid false. Selanjutnya kita tambahkan kartu lagi ya. Kemudian kita pilih yang tumpukan horizontal, kemudian kita tambah, kemudian klik tambah ya, buat sampai 3 ya. Kemudian kita klik tambah, kemudian
tambah satu lagi. Setelah itu kita buka tampilan kode editornya ya. Sini kita rubah ya tampilan kode editornya ini dengan khusus untuk lampu. Kita rubah ini ya, kita hapus dulu. Oke, bisa dihapus ini, kemudian saya paste ya di sini. Kemudian ini sudah ada satu lampu ya, tipenya tetap button car ya. Kemudian entity-nya silahkan diganti ya, kemudian nama juga silahkan diganti, kemudian tab action pastilah toggle ya. Kemudian pada saat dia on, lampu dinyalakan. Bagaimana model lampunya ya, ini ada pilihan, ini bisa dirubah nanti light bulb ya, misalnya kayak gini. Ini sisa di light ya, bulb udah nggak, sisa dilihat pilihannya yang cocok, enter ya. Kemudian style car, kita berikan animasi ya pada saat dia nyala, ngeblink misalnya. Ini semakin besar waktunya semakin lambat posisi blinknya ya. Kita lihat ya contoh ini, kalau saya naikkan menjadi 5 akan lebih lama itu. Nah, kalau misalnya mau dipercepat misalnya 0,5 ya. Tidak tepat juga kalau lampu ini ya, kita ya sederhana saja 1 atau 0,9 misalnya ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan selera ya kalau untuk ini. Kita ambil satu aja ya biar tidak terlalu ini. Kemudian default pada saat lampunya mati ya, kolornya jadi hitam ya. Pilihlah MDI nya seperti apa. Coba kita matikan ya. Oke, saya pilih pada saat mati ikonnya berubah menjadi seperti ini. Ulang lagi. Oke, visual jauh lebih bagus sebenarnya ya. Kita akan lebih bagus dalam memvisualkan, melihat entitas kita ini sedang terjadi apa seperti itu. Oke. Kalau kita rubah seperti tadi, mau rubah jadi icon bisa juga ya. Jadi kita sisa menambah nanti status ikonnya seperti apa. Kita tambahkan color type ya. Kita tambahkan di sini pasti sejajar ya. Nah, kalau icon misalnya kita pilih icon, kalau misalnya car ya kita pilih car ya. Ini bisa disesuaikan dengan selera tentunya, mau seperti apa. Jadi kalau saya bagusnya kalau lampu itu pakai icon saja ya, kecuali yang pakai car itu adalah alarm misalnya, alarm, kemudian bell ya. Kalau untuk sensor bisa juga sih, tergantung ya. Tapi kalau saya dua hal itu penting ya kita gunakan untuk car, seperti di video sebelumnya ya, di penjelasan awal tadi pada saat kita membuat car untuk alarm. Kemudian kita akan membuat satu lampu lagi ya sebagai perbandingan ya. Ini lampu yang menggunakan icon bawaan daripada Home Assistant ya. Bagaimana caranya kalau kita ingin membuat icon-icon yang dari luar ya, kita bisa masukkan. Oke, kita akan contohkan di sini. Jadi kita tambahkan ya,
Saya paste di sini ya, di bawah, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Nah, ini ikonnya 50 ya, nggak apa-apa, dibesarkan aja dulu supaya sama. Sekarang kita akan bedakan bagaimana jika menggunakan bawaan daripada Home Assistant atau kita upload masuk ke dalam Home Assistant. Menurut Bapak Ibu yang mana yang paling artistik dilihat? Ya, tentu lebih enak kalau yang seperti ini ya. Warnanya juga lebih soft dan tentu banyak varian yang kita bisa pakai. Nah, caranya tadi kita masukkan tadi tipe tetap ya, custom button car. Kemudian ini kita pilih, harus kita tambahkan ya satu script lagi ya, show entity picture ya, harus true ya, karena kita ingin menampilkan entity picture ya. Kemudian masukkan entity-nya, tentunya ganti dengan entity Bapak Ibu ya. Kemudian nama ya, nama yang ingin digunakan. Selanjutnya apa itu, state pada saat dia on. Nah, ini colornya sudah tidak berfungsi lagi ya, artinya pada saat dia menyala, karena kita menggunakan gambar yang kita upload dan kita masukkan di lokal Home Assistant ya. Kebetulan nama daripada icon ini adalah sailing lamp ya. Kemudian klik animationnya ya, blink 1 menit. Isi ini bisa diatur ya, saya katakan tadi, ini bisa dirubah sesuai selera juga sini. Kemudian default ya, default artinya pada saat ini mati, default ikonnya seperti apa. Ini kayak gini, default ikonnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan icon yang bagus ya, kita bisa ke ini ya, Platicom ya, di sini ada. Cuma ini memang kalau kita menggunakan, kita perlu menambahkan atribut daripada pembuatnya nantinya. Jadi apalagi kalau kita mau upload seperti saya ini, nanti saya harus melampirkan ya atribut sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Jika menjadi anggota premium tentunya tidak perlu itu, langsung saja ya. Di sini kita bisa cari ya macam-macam lampu yang kita ingin cari, gantung ya. Kalau lampu berapa ya, kalau kita mau pakai yang model seperti ini gak ada masalah. Yang penting kita pada saat mau gunakan ini, kita perlu lihat ininya ya, how to atributnya ini. Untuk downloadnya usahakan pilih yang atribut tertinggi ya, supaya hasilnya juga bagus. Nah, kemudian tadi ya terkait dengan how to ini ya, di sini ada cara untuk menempatkan link kita ya, link mereka di video kita kalau kita menggunakannya di sosial media. Ada web, ada video ya, kita harus copy ini ya. Oke, setelah itu kita sisa download saja, misalnya kayak gini 15. Kemudian kita pilih yang attribution required ya, kita pre-download misalnya, itu langsung terdownload ya. Setelah kita download ya, kita masuk ke dashboard kita ya. Kemudian
kita akan upload file yang kita sudah download tadi. Kemudian kita masuk ke file editor, kemudian kita pilih folder www ya. Kemudian kita upload file, pilih upload, kemudian pilih file, kemudian pilih LAM. Kemudian pilih baru kita oke. Setelah itu kita ke dashboard icon ya. Kemudian kita ganti ya. File tadi ini kita ganti dengan nama file yang kita download tadi, yaitu LAM ya, tadi di bawah. Jadi kita sisa ganti ini menjadi LAM saja ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat car baru ya, itu lampu ya. Kita copy saja ini. Kita mau perlihatkan lagi salah satu cara. Kalau menggunakan seperti ini ya, kita klik paste, pastikan tadi lurus ya. Kemudian entity-nya kita rubah ya. Kita cari ininya ya, salah satu icon juga bisa diambil ini. Kemudian perhatikan atributnya ya, ini digunakan kalau kita mau tampilkan di sosial media kita ya. Ini sisa di copy saja, pilih pilihannya ya, kemudian kita copy ya. Nah, kemudian kita download ya, usahakan tadi kita download ini ya, ukurannya 500 ya. Kemudian download. Oke. Setelah terdownload, kita sisa upload ya ke Home Assistant kita seperti cara yang pertama tadi. Kemudian setelah itu kita kembali ke dashboard. Kemudian kita ganti LAM ini menjadi silent ya, tadi nama filenya, supaya tidak salah. Saya biasanya itu pakai rename saja, ini saya ganti menjadi selling. Coba diperhatikan ya, ini sudah berubah. Jadi ada dua, saya perlihatkan dua jenis ya. Ada yang menggunakan custom icon dari luar, sedangkan ini adalah bawaan dari Home Assistant sendiri. Jadi silakan Anda gunakan sesuai dengan selera dan mana yang terbaik menurut Anda ya. Kemudian kita simpan, coba kemudian kita selesai, yang mana kelihatan tampil lebih mewah dan elegan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita membuat sensor ya. Bagaimana cara membuat sensor? Kartu di sensor dan tampilannya juga bagus ya. Sebenarnya sama sih. Jadi kita edit dulu dashboardnya, kemudian tambahkan kartu, kemudian kita tetap pakai tadi yang tumpukan horizontal ya. Kemudian kita pilih juga 3 ya. Kemudian kita klik tambah. Kemudian klik tambah sekali, baru klik tambah, baru kita ini ya, kita rubah juga tadi ya, tipe menjadi grid. Menjadi grid ya di sini. Oke. Kemudian
Kemudian kita paste di sini ya. Oke. Kemudian ada yang bisa kita rubah tadi ini, seperti card misalnya, kita bisa rubah jadi card ya tipenya. Kemudian pada saat dia terdeteksi ya, ada motion sensornya seperti ini. Kemudian dia akan blink, dia akan berkedap-kedip ya, selama kecepatannya itu 2 second ya, 2 detik. Kemudian kita paste di sini ya. Sisa disejajarkan saja nih. Oke. Kemudian kita paste ya. Paste di sini. Oke. Bisa kita ganti anunya, sensornya yang satu ini ya. Dengan sensor. Ya, kemudian kita ganti ini ya. Entity-nya sesuaikan dengan entity yang kita punya. Ya, pada saat edit seperti ini betul-betul butuh konsentrasi juga ya, apalagi kalau di paste-nya sama seperti yang saya contohkan di video demo semalam. Itu saja belum selesai entity saya masukkan ya, capek juga sebenarnya di sini. Memang dibutuhkan kejelian juga sebenarnya. Kemudian ya, setelah itu menurut saya sudah lengkap semua tutorial ini yang paling umum kita gunakan. Jadi sisa kita mainkan saja di sini tadi kuncinya, icon atau card ya yang kita mau pakai. Kemudian kalau mau cari icon yang gratis bisa di sini ya, ada di material design icon, bisa pilih banyak di sini juga. Ini tidak perlu menempatkan ya pada saat kita mengambil. Cuma memang belum tidak berwarna ya. Kalau di sini memang banyakkan berwarna ya, cakep semua nih. Bisa dipilih sesuai keinginan. Kemudian masih ada satu ya, kita perlu tambah, yaitu kipas angin ya. Kita edit di sini, kita tambahkan kipas angin ya. Saya pastikan tadi sejajar ya, supaya tidak repot nantinya pada saat ini. Oke. Ganti switchnya seperti apa ya, model yang kita ingin pakai switch. Jadi di entity ini kita rubah entity-nya untuk ini ya. Oke, kemudian kita berikan nama MDI-nya adalah pan ya, ikonnya pan. Boleh cari pan yang lain nanti ya. Kemudian kita pilih rotating-nya berapa, 0,8 ya. Kemudian kita lihat. Oke. Kemudian kita simpan. Selesai. Nah, ini kalau kita lihat di sini sudah bagus sekali ya. Kita sudah bisa membuat icon, custom icon ya, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan icon-icon dari luar yang lebih cantik lagi, tidak membuat mata kita jadi gimana ya melihat warna seperti ini. Misalnya kalau terlalu banyak ini bisa jadi pusing juga lihatnya, tapi kalau kita dapat seperti ini yang lembut, itu akan cukup bagus ya, terutama kalau yang punya device sudah banyak, terutama lampu dan device lain. Itu bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan tentunya. Oke, demikianlah tutorial kali ini, semoga bisa membantu
teman-teman dalam membuat custom button. Saya berharap jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kemudian bantu channel ini berkembang dengan subscribe, komen, like, dan membagikan ke teman-teman. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.